Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisa Amanda dari Prodi S1 Farmasi kelompok A. Baik, di sini saya akan membahas pembuatan formulasi suspensi. Pertama, apa sih itu suspensi? Suspensi atau suspension menurut Farmakopeia edisi 4 adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi oral merupakan sediaan suspensi yang ditunjukkan untuk penggunaan secara oral. Suspensi pada jurnal ini dibuat 3 formula dengan perbedaan konsentrasi suspending agent atau PGA yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Pada jurnal ini, pemilihan formula yang baik yaitu mengevaluasi stabilitas fisik, antara lain volume sedimentasi, mudah tidaknya dituang, ukuran partikel, viskositas, dan redispersibilitas. Dan juga adanya antibakteri suspensi eritromisin dengan PGA sebagai suspending agent. Hasil uji stabilitas fisik suspensi eritromisin, formula yang paling baik adalah formula 1 dengan konsentrasi PGA 5% karena memiliki ukuran partikel yang kecil dan konstan selama penyimpanan. Volume sedimentasi yang terbentuk lambat memberikan waktu tuang dan waktu suspensi untuk terdispersi kembali dengan cepat. Kedua yaitu literatur reformulasi. Pada jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode dispersi dan metode presipitasi. Pada karakteristik fisik dan rasio kekeruhan pada metode presipitasi menunjukkan hasil 0,60, lebih besar daripada metode dispersi, yaitu 0,57. Pada metode presipitasi, harga F lebih mendekati 1. Suspensi yang baik pada perhitungan rasio kekeruhan di mana harga F sama dengan 1. Pada metode presipitasi lebih baik daripada metode dispersi karena harga F mendekati 1. Metode dispersi didapatkan hasil rasio kekeruhan yang lebih kecil karena partikel secara langsung terbungkus suspending agent, sehingga laju pemisahannya juga terjadi cepat dan lebih sedikit. Sedangkan pada metode presipitasi, serbuk dibasahi dulu dengan pelarut organik dan belum terdispersi ke dalam suspending agentnya, sehingga laju pemisahan yang terjadi lambat dan banyak. Berikut formulasi yang saya ambil. Pada formulasi ini ada zat pengawet antara lain nipagin dan nipasol. Bahan pengawet yang sering digunakan umumnya adalah metilparaben atau nipagin dengan konsentrasi 0,12% sampai 0,18% dan propilparaben atau nipasol dengan konsentrasi 0,2% sampai 0,5%. Yang ketiga ada reformulasi dengan formula bahan sebagai berikut. Dari reformulasi ini saya menggunakan zat aktif kloramfenikol karena kloramfenikol merupakan antibiotik yang bersifat larut dalam air, maka akan dibuat sediaan suspensi. Suspensi yang stabil harus tetap homogen, partikel benar-benar terdispersi dengan baik dalam cairan. Yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok, endapan harus cepat terdispersi kembali. Dari formulasi tersebut, ada bahan yang saya ganti seperti suspending agent. Dari literatur formula menggunakan CMCNA, saya ganti menggunakan PGA karena PGA untuk meningkatkan viskositas suspensi sehingga suspensi menjadi lebih stabil. PGA atau gom Arab atau gom akasia adalah eksudat gom kering yang diperoleh dari batang. Pemberian dari gom Arab
hampir tidak berbau rasa tawar seperti lendir. Kelarutannya mudah larut dalam air yang akan menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya. PGA praktis tidak larut dalam etanol 95%. PGA mempunyai fungsi sebagai stabilizing agent, suspending agent, emulsifying agent, viscosity increasing agent. Dan juga pada pengawet, literatur formula diganti dengan natrium benzoat karena salah satu bahan pengawet yang banyak digunakan adalah asam benzoat. Asam benzoat lebih banyak digunakan dalam bentuk garamnya karena kelarutannya lebih baik daripada bentuk asamnya. Bentuk garam dari asam benzoat yang banyak digunakan adalah natrium benzoat. Benzoat dan turunannya dapat menghancurkan sel-sel mikroba. Natrium benzoat bekerja efektif pada pH 2,5 sampai 4, sehingga banyak digunakan pada makanan atau minuman yang bersifat asam. Pada sediaan reformulasi ada aspartam yang berhasil sebagai zat penambah rasa karena aspartam adalah suatu zat dari beberapa kelas bahan kimia berbeda yang berinteraksi dengan reseptor rasa sehingga menimbulkan rasa manis 30 sampai 1300 kali melebihi sukrosa tanpa kalori atau rendah kalori. Aspartam lebih baik dari pemanis alami karena pemanis alami bersifat higroskopis. Aspartam dipilih sebagai pemanis karena aspartam memiliki kemanisan 180 sampai 200 kali lebih manis dari gula, sehingga jumlah aspartam yang dibutuhkan hanya sedikit dibandingkan jika menggunakan gula seperti pemanis. Sekian pembahasan reformulasi suspensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.